Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu Bapa. Engkau punya pesan di hari Paskah ini untuk kami melihat kemenangan bersama Tuhan. Ketika kami melihat kebangkitan-Mu Tuhan, kami tidak mau ingat keterpurukan kami. Kalau Engkau bangkit, maka kami juga akan bangkit dari keadaan kami di masa-masa yang sukar. Kami tidak perlu takut. Terima kasih Bapak, berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, selamat Paskah semuanya. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap memiliki damai. Ya, kita percaya bahwa Paskah itu singkatan pasti aku hidup karena Allahku hidup. Ya, kita percaya bahwa hari ini kita ini bukan lagi hidup di dalam keterpurukan. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Ya, kita percaya bahwa hari ini kita itu bukan hidup di dalam satu keterpurukan. Ketika Yesus itu bangkit, maka seharusnya kita sebagai anak Tuhan tuh tidak boleh 5L. Tidak boleh jadi orang Kristen yang letih, lesu, loyo, lunglai, lemas. Banyak orang ketika orang bertanya gimana kabarmu, gimana hari ini usahamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, ya sering kali kita cuman jawabannya gini, ya biasa-biasalah, ya pokoknya dijalani. Enggak, ini orang yang tawar hati. Orang tawar hati itu akan menjadi kecil kekuatannya. Ketika kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit, seharusnya kita ini sebagai anak Tuhan juga bangkit. Walaupun kenyataan hidupmu terpuruk saat ini, iya, karena kita tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit, maka kita juga pasti akan mengalami kemenangan bersama Yesus. Makanya pasti aku selamat karena Allahku hidup. Ya, sementara saya menyiapkan khotbah ini, saya teringat bagaimana ada satu hamba Tuhan. Ya, saya itu waktu dengar cerita hidupnya, saya juga memikirkan kenapa seorang yang bisa khotbah, bisa hari ini menjadi hamba Tuhan yang katam baca firman. Ternyata seorang hamba Tuhan ini bisa putus asa, bahkan dia ngomong sama sesama teman pelayanannya bahwa dia kepingin mengakhiri hidupnya. Coba, sampai temennya yang dibuat curhat itu kaget saudara. Dia bilang gini, kamu ini loh kok bisa? Lah tiap hari khotbah jangan takut, jangan khawatir. Setiap kali khotbah memberikan semangat sama orang. Lah hidupmu sendiri kok putus asa mau bunuh diri. Coba. Artinya hari ini kita belajar. Kalau kita kenal Tuhan Yesus dengan benar dan kita ngalami Tuhan setiap hari, pasti kita nggak akan pernah takut. Orang yang mengenal siapa juru selamatnya ndak akan pernah hidup dalam keterpurukan. Kita pasti akan berkata di tengah masa yang sulit, aku pasti selamat. Ya, aku pasti aku selamat karena Allahku itu hidup. Nah, sementara saya menyiapkan ayat ini, kemarin waktu saya berdoa, di tengah-tengah saya berdoa, Tuhan itu kasih, makanya ayat ini saya khotbahkan malam ini. Tuhan berbicara gini, baca Mazmur 17 ayat 7 dan 8. Baca Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ya, saya tertarik karena kok ayatnya sama gitu ya, 17, 7, 8, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yuk kita baca sama-sama. Jadi hari ini pastikan tidak ada orang benar yang mengenal Yesus dengan benar dan mengalami Tuhan setiap hari. Kita hidup dalam keterpurukan. Kita
pasti hidup dalam satu kebangkitan dan rasa percaya diri yang kita ini hari ini tidak pernah takut. Yuk kita baca ya. Mazmur 17 ayat 7 sampai 8. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Artinya hari ini kita ini pasti diselamatkan. Gak mungkin kita hari ini dibiarkan Tuhan di tengah masa yang sulit. Yang penting ada satu kata, berlindung. Ingat ya. Jadi hari ini mengingat Paskah di mana Tuhan sudah bangkit, kita jangan cari perlindungan di luar sesuatu yang sudah membuktikan bahwa dia mati dan bangkit buat saudara dan saya. Hari ini pastikan kenapa kita terpuruk, karena kita cari perlindungannya bukan sama juru selamat. Kita cari perlindungannya hutang online, ya. Kita cari perlindungannya minta pendapat orang. Kita dengar apa kata orang, kata dunia. Kita bukan mencari perlindungan kepada satu sosok pribadi yang sudah bangkit dari kematiannya, yang menjamin kemenangan. Makanya kita bisa mengalami keadaan yang makin sulit karena kita berlindung sama kekuatan kita sendiri. Pastikan kalau kita berlindung sama Tuhan, ya, kita ini pasti selamat. Kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Ayat ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Hari ini ketika kita berlindung, kita percaya Yesus itu mati dan bangkit buat saudara dan saya. Kenapa? Karena kita ini biji matanya. Orang yang ada di dalam biji mata Tuhan itu selalu ada di dalam pemandangan Tuhan. Dia nggak akan pernah lepaskan kita hari ini, walaupun hari ini terlihat Tuhan itu diam. Saya dulu protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok Tuhan diam? Tuhan diam. Tuhan ingatkan gini, makin kamu panik, makin kamu ngomel, hasil ujianmu itu nanti tidak memberikan hasil. Bukankah kalau ujian sedang berlangsung, pengujinya harus diam? Tapi kalau kamu makin protes, kamu makin panik, kamu makin banyak khawatir, kira-kira selama mengikuti ujian itu hasilmu bisa baik enggak? Hasilnya maksimal enggak? Enggak mungkin. Karena orang mengikuti ujian dengan kepanikan, dengan rasa bersungut-sungut, ngomel aja. Belum dilihat ujiannya, belum apa-apa sudah menyerah. Kira-kira ujiannya bisa bagus enggak? Maksimal enggak? Hasilnya enggak, pasti enggak akan pernah. Makanya Tuhan mengingatkan, kalau aku diam, aku sedang mengamati hidupmu. Jangan berpikir aku lepas tangan, karena kamu ini biji mataku. Kamu disakiti, aku tahu, karena aku mati dan bangkit buat sesuatu yang berharga, yaitu manusia. Walaupun hina, walaupun tidak diperdulikan orang, walaupun engkau hari ini tidak dicintai suamimu, tapi kamu harus tahu, Eli, kamu ini posisinya ada di biji mataku. Kalau bukan biji mataku, aku tidak akan pernah mau mati dan bangkit disalib untuk manusia. Makanya ketika Tuhan berbicara seperti itu, saya mengingatkan diri saya, Eli, ini cuma ujian. Kalau panik, nanti responnya selama ujian nilainya gagal semua, diulang. Jadi yang benar waktu ujian, Tuhan memang diam karena dia lagi menguji orang benar itu seperti apa saat menghadapi badai. Apakah kita ini percaya dan berlindung kepada juru selamat, atau kita berlindung pada kekuatan kita sendiri? Lompat di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya juga
langsung lompat ya kemarin. Kita baca, jadi hari ini pastikan kalau kita ini sudah dijamin selamat, maka kita ini tidak akan cari sesuatu di luar Yesus yang sudah berkorban buat saudara dan saya, memberikan nyawanya. Dia pasti menyelamatkan saudara dan saya. Dia mati dan bangkit buat kita, yaitu biji matanya. Makanya Tuhan berkata, kamu ini berharga. Orang lain tidak menghargai kamu, tidak jadi masalah. Kamu ini berharga mulia. Orang yang berharga mulia itu selalu ditempatkan di dalam biji matanya. Supaya apa? Supaya selalu ada dalam pemandangan Tuhan. Tuhan itu tidak mau lepas pemandangannya buat saudara dan saya. Makanya Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pastikan malam ini dalam keadaan sesulit-sulitnya, jangan pernah berlindung dengan orang kaya ya. Kita lihat orang yang berlindung dengan hartanya bisa habis enggak saudara? Walaupun triliun habis ya. Orang semua saudara, kita ini mau berlindung pada siapa hari ini? Mau berlindung sama harta, harta ya habis. Mau berlindung pada suami yang setia, suatu kali dia bisa berubah. Mau berlindung dengan vitamin-vitamin yang mahal, kita juga tidak menutup kemungkinan dokter juga bisa mendiagnosa kanker. Hari ini nggak ada perlindungan, dan hari ini kita juga belajar yang artinya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu kita berlindung, kita selamat. Waktu kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Jadi hari ini selain berlindung, ya andalkan Tuhan. Kita mau andalkan logika kita, akal kita akan capek. Kita mau mengandalkan hikmat, kok bisa ya, kok bisa ya. Aduh Tuhan, saya ini orang yang rajin cari uang, tapi kok bisa ya usaha saya sepi, usaha saya makin merosot. Ini cuman ujian. Kalau kita ujian, semakin kita mengandalkan akal, kepinteran, kehebatan kita untuk cari pertolongan dengan kekuatan kita, berusaha memecahkan masalah jalan keluar yang senyatanya kita tidak bisa belah laut, tapi kita sok pinter, kita berusaha membelah laut, akhirnya lautnya tidak kebelah, jalannya tidak terbuka, malah kita ke gulung laut. Tangkap ya. Jadi segala sesuatu Tuhan tuh bilang gini, aku ini sudah membuktikan kalau aku bisa bangkit dari kematian, di mana engkau nggak bisa melakukannya. Aku sudah membuktikan bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun engkau mati. Yohanes 11 ayat 25. Artinya hari ini, sekalipun keuanganmu sudah terlihat mati, rumah tanggamu mati, mungkin engkau divonis juga mati, keadaan hidupmu benar-benar mematikan, pastikan Yesus sudah membuktikan bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Apa yang mati, Tuhan tetap berkata malam ini, aku sanggup menghidupkan kembali. Asal engkau berlindung kepadaku, engkau selamat. Asal engkau mengandalkan aku, pasti diberkati. Tidak akan pernah aku menutup berkat buat orang-orang yang mengandalkan aku dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang ketiga, harapan. Hari ini orang kalau putus harapan pasti mati. Orang kalau sudah sakit parah, tidak punya pengharapan, itu mempercepat kematian. Tapi kalau orang berbesar harapan, dia akan melihat pengharapan itu akan menemukan satu solusi, di mana ayat 8. Orang yang hari ini mengandalkan Tuhan diberkati. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air,
yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang selalu menaruh pengharapannya kepada Tuhan itu pasti menghasilkan buah. Dan buahnya itu tidak akan pernah mengecewakan dan memalukan. Makanya 3 hal ini yang saya bahas. Kalau arti Paskah hanya sekedar engkau tahu ya Yesus bangkit, tapi itu tidak membawa dampak buat engkau bangkit, maka kita salah besar mengikut Kristus. Sekali lagi, arti Paskah kalau itu tidak membawa engkau bangkit hari ini, itu sesuatu yang salah besar. Artinya kita tidak mengenal siapa Yesus. Makanya kalau kita tahu arti Paskah, dia sudah bangkit, dia sudah membuktikan bahwa dia menang, dia raja di atas segala raja, dan dia Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Maka malam ini tidak ada orang yang hidupnya, walaupun kenyataannya memang mematikan, engkau tidak akan tinggal di dalam kematian, tapi kita semua akan bangkit. Sekalipun keuanganmu terpuruk, iya, engkau tidak akan pernah hidupmu ditentukan oleh kematian. Jelas, karena kalau Tuhan bangkit, kita juga pasti bangkit. Walaupun bangkrut hari ini, suatu kali Tuhan akan membawa kebangkitan. 3 hal. Yang pertama, hari ini kalau kita tahu kita pasti selamat karena Yesus bangkit, saudara tidak akan pernah tinggal dalam kesedihan. Kita hari ini yang benar adalah berlindung kepada Tuhan. Orang yang berlindung pasti selamat. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Orang yang mengharapkan Tuhan pasti menghasilkan buah yang tidak mengecewakan. Tidak akan pernah kering di masa-masa yang kering. Justru orang yang punya pengharapan kepada Tuhan makin berbuah. Orang lain kering kerontang, saudara makin dibawa Tuhan berbuah, menghasilkan buah. Saya ketika punya pengharapan di tengah masa rumah tangga saya yang hancur, Tuhan tidak pernah membuat saya buahnya bantat, tapi makin berbuah lebat di tengah-tengah masa-masa yang sangat-sangat menakutkan. Itu sebabnya hari ini yuk sebagai anak Tuhan, 3 hal yang saya akan bahas. Kita berlindung selamat, andalkan Tuhan diberkati, harapkan Tuhan menghasilkan buah yang tidak mengecewakan dan tidak memalukan. Itu sebabnya malam ini yuk, tidak ada anak Tuhan dengan arti Paskah. Bukan hanya sekedar saudara tahu Yesus sudah bangkit, tapi kalau hidupmu tidak bangkit, itu tidak punya arti apa-apa. Justru ketika kita sadar Yesus sudah bangkit dari kubur, kuburnya sudah kosong, maka hari ini arti kebangkitan itu membawa hidup saudara tidak lagi tinggal di dalam duka cita, tapi tinggal di dalam satu anugerah. Barusan saya sudah share ya, hidup dalam anugerah, hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, hidup dalam kekekalan. Itulah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita lihat bagaimana hari ini kalau kita ini hidup di dalam prosesnya Tuhan. Saudara percaya kalau kita hidup hari ini hanya sekedar tahu Yesus hidup, kita tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kehidupan kebangkitan Kristus itu membawa hidupmu hari ini berlindung kepada Tuhan, engkau pasti selamat. Yuk kita lihat ayatnya. Di Mazmur 17 ayat 7 sampai 8 ya. Mazmur 17 ayat 7 sampai 8. Sebentar. Tunjukkanlah ya kasih setiamu, lihat itu. Yang ajaib ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan lakukan? Pasti. Kalau kita hari ini dalam keadaan bahaya, kita cuman berlari kepada Tuhan, kita percaya, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya yang ajaib.
tangan kanan Tuhan akan menyelamatkan kita. Yang ketiga, Tuhan akan menyembunyikan biji matanya dalam naungan sayapnya. 3 hal ini jelas. Kalau firman Tuhan berkata, aku bangkit, dan waktu kita yakin kepada Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, maka yang saudara nikmati di tengah masa yang sulit, percayalah, firman itu gak akan pernah gagal untuk berperang buat saudara. Ada banyak orang tanya, Bu, gimana maksud firman? Kalau Tuhan itu berperang buat saya cukup diam saja. Dulu saya juga dipusingkan ini, apa sih artinya? Suatu kali Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada saya. Roh Kudus bilang gini, kamu tahu, kalau engkau baca firman, firman itu adalah Allah sendiri. Tangkep ya. Jadi waktu kita baca firman, kita dapat sesuatu rema dan kita percaya. Misalnya saudara lagi membaca ayat ini, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung. Nah, ketika saudara baca ayat ini, saudara mulai dalam pemikiran saudara, makanya baca firman itu perlu direnungkan. Karena kalau kita renungkan, kita dapat rema, kita percayai. Misalnya waktu saudara baca ayat ini contoh ya, saudara bilang gini, iya ya, di tengah masa sulit, kalau aku berlindung kepada Tuhan, tidak mungkin celaka. Yang aku dapati Tuhan, di tengah keuanganku yang habis-habisan, justru aku menikmati kasih setia Tuhan yang ajaib. Tangkap ya. Nah, waktu kita berpikir kasih setia Tuhan yang ajaib, saudara mungkin berpikir gini, gimana caranya lihat keajaiban Tuhan? Nggak usah dipikir. Nah, yang dimaksud Tuhan akan berperang buat saudara, saudara cukup diam saja. Rema itu saudara tangkap, maka firman ini yang berperang. Artinya yang menggenapi nanti di tengah masa sukar, tiba-tiba saudara bilang gini, oh iya ya, kok bisa? Ada kasih setia Tuhan yang ajaib itu kok bisa? Itu karena ketika kita menangkap rema, kita cukup diam aja karena kita merenung. Waktu itu jadi rema, maka firman itu berperang sendiri buat saudara. Yaitu nanti tiba-tiba saudara dalam perjalanan hidup yang sulit. Saya itu ngalami saudara, di tengah perjalanan hidup yang sulit, saya tiba-tiba dapat keajaiban. Aduh, ngerti ya? Aduh, nah itu karena waktu saudara merenung, saudara diam, itu yang berperang sendiri menggenapi keajaibannya. Tidak butuh kemampuan saudara. Tiba-tiba aja saudara menikmati kasih setia Tuhan yang ajaib. Makanya kalau dengar firman direnungkan. Nah, malam ini kita belajar perenungan ini. Kalau kita tahu berlindung saja, Tuhan itu ingatkan saya gini, kamu berlindung aja sama aku. Walaupun sudah tidak punya jalan, percayalah, di tengah kamu berlindung, kasih setiaku ini loh bekerja secara ajaib. Jadi takut apa? Waktu kamu jadikan itu rema, kamu diem aja, diem. Diemnya itu merenungkan firman, percaya, ndak usah banyak melihat. Nanti tiba-tiba keajaibanku terjadi. Dan tangan kanan Tuhan, firman ini berkata apa? Menyelamatkan saudara. Tuhan bilang gini, di tengah masa sulit, jangan lupa loh, tangan kananku ini ndak pernah berhenti untuk bekerja. Tangkap ya, tangan kananku ini selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi waktu saudara berkata yes, di balik keburukanku ada tanganmu yang bekerja mendatangkan kebaikan. Saudara ndak usah mikir, ya apa ya Tuhan, di tengah rumah tanggaku yang kacau kebaikannya gimana? Ndak usah mikir. Waktu itu menjadi rema dan saudara bilang gini, yes, maka firman akan berperang. Artinya nanti bukan tangan kita yang melakukan keajaiban kebaikan, bukan tangan saudara. Tangan saudara sudah tidak bisa mampu apa-apa, jujur. Kalau kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tangan kita ini waktunya kita melipat tangan, kita mengangkat tangan dan kita membuka tangan, berdoa, ya, bersyukur, berserah, berdoa, ya. Saudara ngangkat tangan itu berserah.
Dan saudara membuka tangan, saudara cuma bisa bersyukur. Tanganmu cuma bisa melakukan itu, tapi tangan Tuhan itu yang berperang sendiri menyelamatkan ekonomimu, menyelamatkan rumah tanggamu, menyelamatkan anak-anakmu. Makanya semakin saudara banyak firman, pengenalan kita itu akan Tuhan itu semakin membuat saudara tidak takut. Mbak saya kemarin itu sampai sempat netesin air mata. Dia bilang gini, Bu, ya, dia panggil saya itu Nik, saya itu heran, dia bilang gitu. Saya itu lihat Noni itu sedih gitu ya. Kalau sudah dengar sesuatu, saya yang denger aja nih, saya ini sedih mau nangis gitu ya. Tapi yang saya lihat, sampai mbak saya yang lainnya bilang gini, kamu ini ada apa, kita ini sedih ya. Lawong yang namanya Ibu Noni ini loh ndak pernah sedih, mukanya ketawa-ketawa, hidupnya cuman selalu kalau saya lapori sesuatu yang buruk, ya cuman ngomong apa, puji Tuhan, haleluya. Saya cuma bilang sama mbak saya itu bukan manusia sok hebat kok, saya memang nggak mampu. Tapi kenapa saya bisa tenang hari ini? Karena saya tahu bahwa siapa yang ada di pihak saya adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Dia raja di atas segala raja. Dia memang hari ini mengizinkan saya mengalami keterpurukan. Tapi bukan berarti dia lipat tangan. Tuhan sedang bekerja tangannya menyelamatkan keuanganmu. Saudara diam aja sudah, renungkan ini. Saudara mulai belajar untuk percaya firman. Karena gini, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Hari-hari ini tidak ada sesuatu yang bisa memerdekakan saudara selain saudara percaya firman. Makin saudara percaya gila-gilaan sama firman, nanti keajaibannya juga gila-gilaan. Saudara akan lihat tangan Tuhan menyelamatkan, mendatangkan kebaikan tuh makin gila-gilaan saudara. Itu yang sudah saya hidupi saudara. Dan yang ketiga, Tuhan itu menyembunyikan biji matanya dalam naungan sayapnya. Mungkin hari ini orang merekakan yang jahat dalam hidupmu. Orang itu sampai mau menghancurkan hidupmu. Mungkin keuanganmu lagi ngancam hidupmu habis-habisan. Usahamu itu sepi habis-habisan. Tapi waktu saudara diam, saudara baca firman, dan saudara bilang gini, yes, aku ndak takut. Aku kan biji matamu Tuhan. Aku berlindung itu bukan di dalam naungannya sayapnya manusia. Sayapnya Tuhan itu besar saudara. Aku pasti aman. Nah, waktu saudara percaya akan naungan sayapnya, maka keadaanmu nanti Tuhan yang berperang sendiri. Engkau akan lihat semuanya baik-baik saja. Hebatnya manusia enggak. Karena firman itu akan berperang menggenapi semua yang difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi sempurna dan segera. Firman Tuhan tidak pernah ditunda-tunda. Dia pasti digenapi. Dan yang luar biasa, saya menangkap pesan Tuhan di Markus 1 ayat berapa? 15 yang berkata gini, langit bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Dunia ini sedang hancur saudara. Hidup dunia ini hancur. Pastikan hidupmu tidak akan hancur, karena hanya perkataan firman Tuhan yang tidak akan pernah berakhir. Jadi tidak ada satu. Makanya waktu Tuhan taruh di hati saya beberapa saat, Tuhan bilang gini, kamu jangan pernah berhenti berkhotbah. Saya bilang ini, Tuhan, nanti banyak jemaat itu bosen loh Tuhan. Saya boleh enggak Tuhan berhenti Tuhan? Ya enggak berhenti total lah ya. Mungkin ya jeda-jeda dulu, misalnya 1 minggu berapa lah Tuhan, seminggu sekali aja Tuhan. Tapi waktu saya
tawar-menawar sama Tuhan. Saya bilang gini, jemaat itu bosan loh tuh. Lihat wajah saya, lihat suara saya, bosan Tuhan. Tapi Tuhan itu ingatkan buat saya, Eli, ya benar-benar rema ini muncul. Makanya saya bilang gini, oh iya ya. Tiba-tiba Roh Kudus itu ingatkan saya bahwa ini, hari ini ndak ada yang bisa loh membuat saudara merdeka, ndak ada. Pastikan waktu kita merenungkan firman ya, firman ini akan berperang saudara. Makanya saudara cukup diam saja, hanya andalkan firman. Jadi mulai praktek ya. Jadi kalau kita berlindung, maka bayangan saudara, Tuhan aku berlindung, kasih setiamu yang ajaib itu terjadi ya. Tangan kanan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, menyelamatkan keuanganku. Dan aku pasti aman, biji matamu, aku ada dalam naungan sayapmu. Tangkap ya. Nanti lihat semuanya ini akan berperang. Keajaiban berperang ya, dia gerak. Dia akan berperang menggenapi apa yang saudara remai. Karena firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Apa yang saudara percayai firman, firman itu Allah sendiri. Makanya Allah yang berperang. Saudara cukup diam saja. Nanti keajaiban itu akan terjadi tanpa kekuatan saudara. Saudara akan mengalami keadaan yang aman. Itu karena perlindungan Tuhan. Dan saudara akan lihat tangan Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Dari situ Tuhan ingatkan saya, Eli kamu gak boleh berhenti berkhotbah. Aku akan terus pakai mulut, bibir, lidah saya, Tuhan berkata, lidahmu untuk mewartakan kebenaran yang mendengar. Dan tiap kali siapa yang mendengar firman, itu bukan perkataan Ibu Eli, tapi Allah sendiri yang hari ini berbicara untuk saudara diam, merenungkan firman demi firman, maka itu akan berperang. Makin saudara percaya firman, makin gila-gilaan tanpa melihat, maka kebenaran firman itu akan berperang sendiri dan itu akan digenapi. Apa yang tidak pernah berlalu, apa yang digenapi, tidak pernah ditunda-tunda, itu firman Tuhan. Dunia hancur, tapi orang yang pegang teguh firman Tuhan, itu selama-lamanya akan hidup dalam kemenangan. Amin saudara. Ya, nanti beberapa saat saya lagi melihat mujizat Tuhan. Nanti lihat ya, saya lagi nanti proses selesai semua, saya akan menceritakan bagaimana keajaiban Tuhan yang terjadi. Nah, yang kedua ya, jadi percayalah saat ini, yang pertama berlindung. Yang kedua, jangan takut ya, yuk banyak merenung firman, tidak ada jalan lain. Hari ini banyak merenung firman, makin dapat rema, itu imani terus. Walaupun orang bilang senting gitu ya, orang susah kok dia semangat, sudah, tidak pusing. Orang mau bicara kita terlalu fanatik, terlalu tidak masuk akal, it's okay. Tapi ini firman. Kalau Tuhan sudah berbicara, aku yang akan berperang buat kamu, kamu cukup diam saja. Artinya hari-hari ini kita akan lihat kemenangan. Karena yang berperang itu Tuhan. Kalau yang berperang saudara pasti kalah. Tapi kalau yang berperang Tuhan pasti menang. Dia sudah bangkit membuktikan kemenangannya. Yang kedua, andalkan Tuhan. Ya, kita pakai ayat-ayatnya. Mazmur 17 ayat 13. Mazmur 17 ayat 13. Bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati. Kenapa? Waktu kita terima rema ini, Tuhan, aku cuma mengandalkan Engkau dan pasti Tuhan Kau memberkati aku. Rema apa yang saudara dapat dari Mazmur 17 ayat 13? Tuhan bangun menghadapi musuh, Tuhan merebahkan musuh, dan Tuhan meluputkan kita dengan pedangnya. Itu berperang. Kalau ada orang jahat, tidak usah dihadapi dengan kejahatan lagi. Sudah ngalah, tidak apa-apa. Orang makin jahat, saudara tenang aja. Saudara cuma andalkan Tuhan untuk membalas. Andalkan Tuhan untuk membela saudara. Percayalah. Ketika kita
kita diam, maka Tuhan yang action. Tuhan akan bangun menghadapi musuh, Tuhan akan merebahkan musuh, sementara rancangan jahat dari musuh itu tidak akan pernah berhasil, justru saudara diluputkan dengan pedangnya. Amin. Biarin aja orang jahat itu lagi menghadapi kekuatan Tuhan dengan pedangnya. Biarin aja. Orang mau sok sombong ya. Banyak ibu-ibu yang nangis hari-hari ini. Bu, suami saya itu sombongnya kelewatan, Bu. Sama saya itu, ya ampun Bu, saya dihina-hina, katanya mukamu sudah jelek kayak babi, kayak anjing dan sebagainya, Bu. Saya itu sampai pingin nangis, Bu. Saya itu dibandingkan babi anjing. Saya cuma bilang ini, Ibu, jangan dengar apa kata suamimu yang error. Senyatanya orang error itu ndak tahu bedanya anjing babi. Sudah, ibu ndak usah pusing. Yang pasti ibu itu biji mata berharga mulia. Dengar apa kata Tuhan. Tuhan berkata, nak, kamu ini biji mataku, kamu ini berharga mulia. Kalau enggak, aku enggak mungkin mati kok buat kamu. Lah sesuatu enggak mungkin buat anjing babi, Tuhan itu mati, enggak mungkin. Kita semua ini enggak usah dengar. Saya cuma bilang gini, Bu, enggak usah dengar sudah. Ibu hari ini tiarap aja. Suamimu berkata seperti itu sedang menghina biji matanya Tuhan yang dihargai, yang mulia. Bayangin. Kira-kira yang sakit bukan hanya ibu, Tuhan tuh lebih sakit. Karena kita ini sesuatu yang dia mati aja buat saudara dan saya. Kok ada orang yang berani ngatai kita anjing, babi, menfitnah kita, menyia-nyiakan hidup kita, menyakiti hidup kita. Percayalah, firman ini jadi rema. Tuhan akan bangun hadapi musuh, Tuhan akan rebahkan musuh, dan Tuhan meluputkan saudara dan saya dengan pedangnya. Tangkap ya, ini jadi rema. Kalau saudara diam, saudara sudah tidak pusing dengan apa kata penghinaan, sakitnya Bu Eli, sudah abaikan. Ketika kita diam dengan merenungkan firman, firman berperang. Percayalah, musuhmu tidak akan pernah menang. Siapa yang bisa menang kalau Tuhan di pihak kita? Tuhan punya pedang, dan pedang ini akan menghadapi musuh, merebahkan musuh, tapi meluputkan saudara dari rancangan jahat yang musuh. Biarin aja, kita pasti menang. Amin. Ya, kita percaya malam ini kita belajar sesuatu yang simple. Kita tahu bahwa firman ini lagi berperang. Percayalah, firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Yuk, yang terakhir ya, harapkan Tuhan. Makanya hari ini makin banyak dengar firman itu makin banyak jurus penangkal untuk melawan tipu daya iblis ya. Saya itu belajar saudara, setiap kali kalau saya itu disakiti orang, misalnya dikatai orang, kadang-kadang itu jengkel ya. Yang menyakiti jelas orang yang deket sama kita ya, kadang-kadang jengkel. Tapi Tuhan cuman bilang gini, ingat lo ya, musuhmu bukan darah dan daging, musuhmu roh jahat di udara. Jadi jangan marah sama darah dan dagingnya, nggak usah marah sama manusianya, tetap lakukan yang baik, tiarap aja, nggak usah marah, hatimu dijaga. Percayalah, orang yang nyakiti biji mataku itu ngadepi kekuatanku, nggak akan pernah. Dia cubit kamu, aku sakit. Tangkep ya, Tuhan itu kasih gambaran saudara yang lagi disakiti. Waktu suamimu menyakiti hidupmu, itu secara tidak langsung itu juga menyakiti hatinya Tuhan. Tuhan itu sakit saudara. Tapi kalau kita balas ya, Tuhan tuh bilang gini, aku ini sudah rela menderita buat anak-anakku. Kalau kamu hari ini tidak bisa ngampuni orang lain, maka kamu juga menyakiti hatiku. Itu gambarannya saudara. Makanya saya itu paling takut untuk sakit hati. Tuhan bilang gini, kasihilah tuh sesama manusia, karena aku mati buat manusia. Waktu kamu membenci manusia, kamu juga sedang membenci aku. Makanya hari ini jangan pernah membenci seseorang, jangan pernah nyakiti hati seseorang. Secara tidak langsung, karena orang manusia itu biji mata Allah, berharga mulia, kita sedang menyakiti hatinya Tuhan juga. Yang ketiga, yuk yang terakhir ya, praktek ya, mulai praktek. Firman ini aja bisa praktek. Apa yang saudara
malam ini dapat rema, saudara diam dan saudara jadikan rema firman ini, maka firman berperang. Hari ini pastikan semakin banyak firman yang berperang, kemenangan pasti terjadi. Tidak usah takut. Saudara akan lihat mujizat. Saudara akan gini, wow, hari ini kita butuh mujizat semua, saudara. Jujur, hari-hari ini masa yang sulit. Ada banyak orang yang sudah menghadapi jalan buntu. Jangan bunuh diri. Dunia nanti banyak orang bunuh diri. Lihat ya, ke depan banyak orang bunuh diri. Tapi ke depan juga nanti akan lihat banyak orang yang hidup dengan rema firman akan mengalami keajaiban Tuhan yang tidak masuk akal. Supranatural akan terjadi karena Tuhan berperang secara ajaib. Amin. Dia lagi bekerja tangannya. Bahkan musuh-musuhmu nanti akan dibabat habis. Dia akan dibuat rebah sementara saudara luput dari rancangan si jahat. Harapkan Tuhan. Mazmur 17 ayat 15. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Lihat ya. Dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupamu. Orang yang mengharapkan Tuhan itu pasti menghasilkan buah yang puas. Lihat hasilnya saudara, puas. Makanya hari ini kalau sudah tidak ada dasar untuk berharap, jangan berhenti berharap. Nanti hasilnya saudara tidak puas. Saudara akan makin terpuruk. Kalau sudah tidak ada dasar untuk berharap, keadaan sudah sangat lemah, bahkan sangat tertutup seperti Sarah. Saudara pastikan, kita cuman berharap aja, maka nanti Tuhan yang berperang. Tangkap ya, modalnya kita apa? Berharap. Yang berperang menggenapi pengharapan kita siapa? Ya Tuhan yang pertama. Harapkan kebenaran, itu tadi firman berkata, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Hari ini sudah harapkan kebenaran. Saudara tidak bisa mengharapkan suamimu, tapi harapkan kebenaran. Ada seorang ibu yang kesaksian ya, waktu itu dia menghadapi keadaan yang sulit dalam masalah ekonomi karena suaminya sudah tidak tanggung jawab. Saya cuma bilang gini, ibu tidak usah takut. Ibu harapkan Tuhan. Ibu harapkan kebenaran. Kebenarannya apa? Berkat itu ada di atas kepala orang benar. Ibu hari ini hidupi aja firman. Berkat ada di atas kepalaku, di kepalaku. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudara pernah kan dengar kesaksian ibu ini? Ibu ini lulusan SD tak atau apa, bisa diterima jadi manajer dan sekarang gajinya luar biasa loh saudara. Kira-kira siapa yang mimpi? Siapa yang bisa ngalami satu terobosan hari ini bisa digenapi? Kira-kira yang menggenapi pengharapannya ibu ini siapa? Apakah hebatnya? Nggak mungkin. Lah mau berharap SD loh saudara. Mau mimpi apa saudara? Tapi dengan SD, sekolah dasar, bisa jadi manajer, itu karena dia tahu kebenaran. Makanya hari ini yang pertama, harapkan kebenaran yang akan memerdekakan saudara. Harapkan wajah Tuhan yang lagi tertuju pada saudara. Nggak usah cari pertolongan orang lain tidak peduli, tapi wajah Tuhan itu harapkan saudara, yang tertuju kepada saudara 24 jam. Yang ketiga, harapkan ada hasil yang memuaskan. Amin. Waktu itu jadi perenungan, saudara akan lihat kemerdekaan terjadi, wajah Tuhan, perhatian Tuhan itu akan terjadi secara luar biasa, dan saudara akan lihat hasil yang memuaskan akan digenapi. Secara akal tidak ada dasar untuk berharap, tapi ketika kita berharap, maka kita akan melihat satu kemenangan, kemerdekaan. Harapkan wajah Tuhan, harapkan hasil akhir di mana semuanya akan memuaskan. Tuhan Yesus memberkati. Tinggal saudara praktek. Yuk praktek firman. Hari ini tidak ada sesuatu yang bisa saudara andalkan selain langit dan bumi akan berlalu, tapi hanya kebenaran firman yang tidak pernah berubah, yang tidak akan pernah berlalu, yang tidak pernah ditunda-tunda. Semua yang difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi. Sedang terjadi. Waktu kita diam, dia berperang.
Waktu kita diam merenungkan firman, menjadi rema, menjadi satu kekuatan. Saudara kenal siapa Tuhan, maka firman ini pasti berperang dan memerdekakan saudara. Hebat ya. Firman kalau sudah berperang, saudara jadi orang yang merdeka. Makanya yuk, ini sederhana, tapi ini bisa dipraktekkan di hari Paskah. Ada kemenangan yang luar biasa sedang Tuhan lakukan waktu kita diam. Diamnya dengan apa, saudara? Hari ini sudah renungkan firman. Kalau saudara tidak kuat, sudah katakan Tuhan, berdoa, berserah, dan saudara bersyukur aja. Pastikan hari ini dengan firman Paskah, saya juga takjub. Saya benar-benar bangga punya Tuhan yang waktu yang singkat bisa memberikan rema, dan ini juga menjadi kekuatan loh buat saya. Saya tuh sampai ngomong gini, Tuhan tuh hebat ya. Hanya karena Yeremia 17 ayat 7-8, Mazmur 17 ayat 7-8, Tuhan itu memberikan pewahyuan buat kita di hari Paskah ini. Ada kemenangan yang luar biasa. Hari ini pesan Tuhan, ketika dia bangkit, dia sudah membuktikan kebangkitannya. Hari ini hari Paskah, pastikan hari ini kita banyak diam merenungkan firman, maka dia yang berperang. Dia sedang berperang menggenapi firman. Kita merenungkan firman, Tuhan berperang menggenapi firman. Sekali lagi, kita diam merenungkan firman, Tuhan berperang menggenapi firman. Makin saudara panik di tengah ujian, makin Tuhan tidak berperang menggenapi firman. Tapi saudara makin diam merenungkan firman, Tuhan makin berperang menggenapi firman. Amin. Yang pertama apa tadi saudara? Berlindung ya. Orang berlindung itu luar biasa. Pasti nanti lihat keajaiban, lihat tangan Tuhan ya. Saudara akan lihat bagaimana nanti ada sesuatu yang terbaik ya. Biji matanya disembunyikan, kita percaya aman ya. Saudara akan lihat bagaimana ketika saudara andalkan Tuhan, maka Tuhan yang bangun, Tuhan yang akan merebahkan musuh, dan pedangnya Tuhan itu akan menyelamatkan saudara. Hidup tidak akan pernah direkakan yang jahat lagi. Percayalah ya. Kita akan melihat musuh-musuh kita ketika kita banyak diam, banyak merenung. Segera. Orang banyak bilang gini, Bu, bener loh Bu, hari-hari ini hukum karma, tabur tua itu tidak lama-lama. Iya, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Hendaknya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hari ini orang-orang jahat segera bayar harga. Makanya hari ini yuk, makin banyak dia merenungkan firman, Tuhan makin berperang menggenapi firman-Nya. Pilihan di tangan saudara. Jangan pernah takut ya. Kita percaya hari ini kalau takut nyanyi. Kemarin lagunya sudah saya share ya di grup. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Malam ini tidak ada jalan lain. Yuk, banyak memuji, banyak menyembah, banyak merenungkan firman. Makin melihat kekuatan berperangnya Tuhan. Dahsyat saudara. Dahsyat dan luar biasa. Yang lagi ngalami putus asa, yuk bangkit. Jangan merenungi masalahmu terus. Jangan meratapi nasibmu. Tapi mulai belajar merenungkan firman. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Peperangan di akhir zaman sedang terjadi. Saudara cukup diam, Tuhan yang berperang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu nanti live kaki kapan ya, besok seharusnya saya live, tapi saya rubah malam ini karena besok saya ada khotbah jam 10. Jadi live lagi nanti hari apa saya kabarin ya. Jangan bosan-bosan ya dengar saya khotbah,
Karena semakin banyak firman, kita semakin diperkaya. Bapak, terima kasih buat malam ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu ini terus untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi saluran berkat, bagaimana menjadi kekuatan buat banyak orang. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami sudah menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jangan sedih, jangan putus asa. God bless.